wilayah rohani atau kelompok teritorial kategorial memakai pelindung nardoran ingin tahu. Padahal menjadi kewajiban dan wajib, kalau tidak berarti ganti. Itu karena ketika orang mengambil pelindung berarti itu menjadi spirit atau spirit di mana orang mengikuti spiritualitas dan wajib diprogramkan. Nah ini yang Pastor Taroki minta, maka diminta sudah mulai dilaksanakan sudah berapa wilayah rohani, dan pada umumnya hampir saya terus di wilayah rohani yang diminta, karena saya sementara susun itu spiritualitas untuk semua pelindung dari kelompok teritorial dan kategorial. Bahkan sementara menyusun itu sejarah dari terbentuknya, tapi baru berapa yang sementara dikumpul-kumpulkan. Dan untuk wilayah rohani ini, untuk sejarahnya diharapkan sesudah ini mungkin besok boleh dikirim. Nah untuk itu supaya orang tahu, untuk pimpinan, pengurus dan umat di sini, yaitu wilayah rohani ini mengambil Santa Bunda Maria Ratu Pencinta Damai. Mungkin sampai sekarang orang nggak tahu apa Maria disebut Ratu Pencinta Damai. Apa yang membuat sehingga Maria disebut Ratu Pencinta Damai? Saya sudah buat ini, saya nggak akan baca semua, nanti saya titip kepada Ketua Wilayah Rohani dan nanti di catatan wilayah rohani buat ini. Dua halaman ya. Namun sebelumnya saya mau coba jelaskan itu spiritualitas. Kenapa orang mesti mengerti spiritualitas itu apa? Spiritualitas yaitu semangat yang menyemangati Bunda Maria sehingga dia disebut pencinta damai. Itu yang mendorong dia sehingga dia disebut, dan itu spiritualitas. Spiritualitas biasanya pahlawan. Spiritualitas dari pahlawan-pahlawan yaitu apa? Semangat untuk membela bangsa dan negara, itu menjadi spiritual, sehingga orang biarpun mau bunuh, biarpun mau apa itu, orang kejar terus. Meskipun orang bilang siapa dia rela membunuh, karena semangat itu menjadi semangat yang tidak bisa halangi. Nah untuk itu wilayah rohani ini mengambil spiritualitas pencinta damai. Berarti konsekuensinya bahwa umat di sini ini harus mencerminkan apa yang menjadi semangat dari Bunda Maria dalam menciptakan perdamaian dunia dan perdamaian pribadi maupun keluarga. Jadi kan di sini nantinya tahun depan kemudian ada 3-4 orang yang bubar di wilayah rohani ini, ganti dulu pelindung. Ya toh? Atau mungkin sementara ini ada misalnya umat Babakalai, nah cocok dengan semangat Maria. Nah untuk itu mungkin ada umat yang belum beres DP keluarga atau udah Babakalai, baku marah kepengurusannya. Nah konsekuensinya kalau orang tetap mempertahankan ini Maria sebagai Ratu Pencinta Damai, berarti buatlah program, misalnya ada keluarga yang belum beres, melapor ke pastor dibereskan di keluarga ini. Itu. Nah itu DP fungsinya. Jadi itu semangat. Kemudian ada misalnya, karena semangat dari Bunda Maria itu pendamai. Berarti mungkin di sini ada misalnya contoh, ada umat yang pamabo. Nah, damai itu, maka buatlah program dari rohani supaya terserah mau konseling atau mau apa itu, supaya nantinya dan misalnya tahun depan 5 yang pamabo, sekurang 1 yang pamabo. Perlahan-lahan.
Ya, itu dia semangat. Itu yang mau disampaikan, konsekuensi dari wilayah rohani yang mengambil pelindung. Kan ya nggak bisa ganti dong pelindung Pastor Alok Koraha itu nggak apa-apa. Apa yang menjadi semangat kita? Cewek misalnya contoh, coba jalan. Itu yang saya maksudkan. Nah, apa yang nanti untuk latar belakang kenapa Maria disebut pencinta damai? Karena Maria menampakkan diri, dan justru pada saat dia Paus mau memberi gelar dia macam-macam, apa Maria damai apa, tapi ketika Paus hendak memberikan dia gelar Santa Maria sebagai Santa Maria Ratu Pencinta Damai, maka terjadi mujizat. Yaitu mujizat di mana? Yaitu pada tanggal 21 Agustus Perawan Maria yang terberkati menampakkan diri di Knock, Irlandia. Penampakan ini justru terjadi pada malam hari raya penobatan Maria. Ia disebut sebagai Ratu Damai, Ratu Pencinta Damai. Nah, itulah latar belakang kenapa Maria disebut Ratu Pencinta Damai, karena dia banyak orang berdoa kepadanya dan terjadi hal-hal mujizat. Nanti di kelompok-kelompok wilayah kegiatan wilayah rohani baca-bacain supaya itu di sejarah. Nah, pada tanggal 9 Juli 1906 atas nama Paus Santo Pius ke-10, Uskup Agung Padi secara seremonial memahkotai patung asli Bunda Maria Perdamaian. Kenapa? Karena pada zaman itu pastor-pastor terjadi pergolakan di Eropa, khususnya di Prancis, yaitu pergolakan antara Katolik dan Protestan, di mana terjadi bahwa biarawan ditutup, dibakar, kemudian diusir dari Eropa. Dan justru ada beberapa pastor yang terkenal orang berdoa kepada Bunda Maria. Nah, secara seremonial memahkotai patung Bunda Maria Perdamaian, kemudian menjadi Bunda Maria Ratu Damai. Kemudian selama teror Perang Dunia Pertama, Paus Benediktus ke-15 menambahkan gelar Bunda Maria Ratu Damai pada litani Loreto. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, perayaan Ratu Damai menjadi populer untuk dirayakan. Itu. Dan pada tanggal 25 Juni 1981, pesan Bunda Maria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Ratu Perdamaian dimulai di penampakan di Medjugorje. Pesan Maria yaitu bahwa orang mendoakan supaya terjadi perdamaian dunia. Dan banyak orang, banyak biarawan, pastor-pastor, umat mendoakan dan terjadi mujizat, terjadi perdamaian, selesai Perang Dunia Kedua. Sekarang juga Paus kita Leo ke-14 bahkan meminta kepada umat Katolik seluruh dunia supaya mengambil waktu berdoa kepada Bunda Maria supaya tidak terjadi Perang Dunia Ketiga yang akan menghancurkan dunia. Itu ada pesan. Baca di coba buka Google, kemudian pesan itu diminta oleh Bunda Maria, cari waktu khusus, bukan hari Minggu tetapi untuk khusus mendoakan tentang situasi dunia ini. Itu permintaan dari Paus kita sekarang. Karena orang yakin dan percaya, orang berdoa kepada Bunda Maria untuk perdamaian, hal itu akan terjadi. Jadi, nah secara khusus berarti wilayah rohani ini bagaimana programnya, karena mengambil itu, jadi mungkin sebelum kegiatan-kegiatan ibadah wilayah rohani berdoa khusus untuk perdamaian dunia itu. Itu yang dimaksud supaya orang mengerti. Kemudian ada hal yaitu Maria Ratu Pencinta Damai diingat juga sebagai Bunda Damai atau Ratu Perdamaian, adalah gelar Maria yang diberikan oleh Gereja Katolik untuk menghargai peranan Maria dalam mewujudkan kedamaian.
Maria digambarkan dengan lambang-lambang perdamaian seperti merpati dan ranting zaitun. Jadi kalau mau beli patung Bunda Maria untuk wilayah rohani, ambil tuh Maria yang pegang daun zaitun sebagai lambang perdamaian. Ada Maria di Lourdes, ada Maria di tapi itu ada itu sebagai tanda bahwa orang meminta perlindungan dari Bunda Maria sebagai Bunda perdamaian. Gelar ini menunjukkan bahwa Maria adalah sosok yang mendukung dan mewujudkan perdamaian di dunia. Adapun Hari Raya Maria Ratu Pencipta Damai diperingati pada tanggal 9 Juli hari ini. Itu. Bukan kematiannya, bukan kematian Bunda Maria, nggak tahu bagaimana, tetapi gelar yang diberikan oleh gereja. Adapun spiritualitas Maria Ratu Damai adalah suatu pendekatan rohani yang meneladani hidup Bunda Maria sebagai sosok yang penuh kasih dan perdamaian, serta mengagungkan perannya sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Itu tadi kalau ada umat di sini membawa begini, bagaimana wilayah rohani ini buat program kegiatan yang membuat keluarga atau pribadi damai dengan Tuhan. Yang pikir-pikir itu lain nanti wilayah rohani backing. Ya, ini meliputi praktek doa, meditasi, refleksi dan tindakan nyata untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti tadi kita katakan, kalau wilayah rohani ini cuma berbakalah itu keluarga-keluarga ganti DP semangat itu. Bunda Maria adalah contoh nyata dari kasih, pengampunan dan perdamaian. Ia taat pada kehendak Tuhan, rendah hati dan setia sehingga ia bisa menjadi contoh bagi umat manusia untuk hidup dalam perdamaian. Jadi diharapkan umat yang ada di wilayah rohani ini rendah hati, setia pada tanggung jawab keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat dan sebagainya itu. Spiritualitas Ratu Damai tidak hanya fokus pada perdamaian di luar untuk perdamaian dunia dan sebagainya, tetapi juga yang lebih penting yaitu perdamaian di dalam hati. Nah, itu berarti menaklukkan hasrat-hasrat yang tidak sehat dan hidup dalam harmoni. Itu kita bilang jangan sampai tuh bapak-bapak sini dapat dengar Pak mabuk, Pak judi. Nah itu dipindah di wilayah rohani lain. Pak Google, tapi kalau toh ada, nah bagaimana caranya umat di wilayah kalau sementara karena mungkin mereka belum sadar bikin program bagaimana untuk itulah memberikan kesaksian Bunda Maria itu. Nah itu ini yang menjadi fokus, jadi harus diprogramkan gitu ya. Siapa suruh ambil Maria ambil toh dia pelindung wilayah rohani ini mah siapa wilayah rohani ini pemakarai, siapa wilayah rohani ini kebanyak. Nah itu berarti tidak khas ya, itu yang mana di mana itu. Oke, tetapi juga pada perdamaian dalam hati. Ini berarti menaklukkan hasrat-hasrat yang tidak sehat dan hidup dalam harmoni dengan diri sendiri dan orang lain. Doa khususnya doa Sal Maria merupakan bagian penting dari spiritualitas Ratu Damai. Jadi apa boleh buat? Kalau perlu dalam pertemuan wilayah rohani sebelum ada kegiatan ibadah wilayah rohani ya berdoa rosario. Ya, nah, perlu mau berdoa bikin ibadah seperti biasa. Langsung saja misalnya ini doa ibadah rosario baru kegiatan lain. Itu tapi cerdas. Kan ibadah biasa kan apalagi biasa waktu rosario diterapkan supaya anak-anak di sini memang jago betul berrosario, tahu. Itu caranya bagaimana orang menghayati spiritualitas dari Maria. Doa Salam Maria merupakan bagian penting dari spiritual Ratu Damai. Meditasi tentang hidup dan perbuatan Maria membantu umat untuk lebih mengenal dan meneladani teladannya.
refleksi atas peristiwa penting dalam hidup Bunda Maria seperti penyaliban Yesus. Nah itu di Rosario kan ada permenungan-permenungan tentang misteri-misteri. Umat memahami lebih dalam arti kasih dan pengampunan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Maria dihormati sebagai pengantara yang baik yang membawa doa-doa umat kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Umat Katolik percaya bahwa Maria terus menolong mereka dalam perjalanan rohani, baik melalui doa dan tindakan nyata untuk membangun. Teristimewa wilayah rohani harus menyebarkan semangat Bunda Maria seperti yang menjadi semangat dari Bunda Maria yang dia teladankan kepada kita. Itu spiritualitas.